Hambatan itu ada di dalam diri perempuan itu sendiri dan dari luar. Kalau dari luar, kita bisa mengharapkan situasi akan berubah. Mungkin, ya. Tapi kalau dari dalam, kita yang harus melawan. Kalau nggak disiplin, banyak hal yang tidak akan bisa kita lakukan kembali atau kita kejar kembali gitu. Sebetulnya ibu juga tidak mengharapkan diperingati, karena itu sudah menjadi suatu tugas atau naluri keibuan dari perempuan. Tetapi mungkin ini menjadi suatu hal yang untuk mengingatkan, yang perlu diperingati karena untuk mengingatkan bahwa peran perempuan itu tidak hanya menjadi pendamping atau pendukung, tapi juga bisa menjadi faktor utama dalam menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Ini menjadi sebuah momen yang sangat berharga juga untuk bisa mengingatkan bahwa kita itu bukan hanya 1 tahun saja kita mengingat ibu, tapi tiap waktu kita harus mengingat ibu, kita sebagai anak, ya, kita juga sebagai seorang istri. Jadi saya perempuan yang menurut saya ini tidak suka menunda sesuatu. Kalau saya memulai suatu pekerjaan, saya akan selesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Kalau saya memiliki suatu keinginan, saya akan berusaha untuk mencapai keinginan itu. Dan itu saya ingin perempuan-perempuan juga di keluarga saya memiliki etos seperti tadi. Disiplin itu paling utama. Saya ke anak-anak saya juga, pagi saya udah, kalau mereka nggak bangun saya udah ribut. Saya udah harus sampaikan kepada mereka, karena disiplin waktu itu penting buat mereka sebagai bekal untuk kemajuan, untuk keberhasilan mereka ke depan. Sebab kalau nggak disiplin, banyak hal yang tidak akan bisa kita lakukan kembali atau kita kejar kembali gitu. Selalu berprinsip gini, saya tidak akan membawa pekerjaan kantor ke rumah. Jadi saya akan selesaikan pekerjaan kantor itu di kantor. Di rumah saya akan fokus mengerjakan pekerjaan rumah tangga saya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita pegang. Kalau kemudian kita di rumah, kita masih membawa pekerjaan, ya habis waktu kita. Ya, karena kantor itu sebetulnya kan hanya 8 jam. Tapi waktu yang lain adalah waktu untuk rumah tangga, waktu untuk anak-anak, waktu untuk suami. Nah, ini yang harus memang diseimbangkan gitu ya. Jangan kita membuat salah satu menjadi lebih penting daripada yang lain. Kalau di saya sendiri ya, saya sendiri sebagai seorang CPT, saya bertugas untuk memimpin di sekretariat di KSN. Kemudian bagaimana saya mengimbangi dengan di domestik. Persoalan ini kan tidak saat saya berada di sini, saya sudah memulainya dulu ya, pada waktu anak-anak saya pada usia yang masih bayi ya, saya sudah memimpin di sebuah kelurahan ya. Bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang lurah juga, sebagai seorang istri. Saya memang menempatkan kalau di kantor, oke, saya akan mengerjakan pekerjaan yang tentu saya akan fokus di kantor. Tapi pada saat saya di rumah, kalau teman-teman bisa lihat, saya di rumah layak seperti seorang ibu rumah tangga. Saya akan masak buat keluarga saya akan membersihkan rumah. Memang data statistik itu agak bukan mengkhawatirkan, tapi agak sedikit mengecewakan gitu ya. Karena kalau dilihat di level bawah sampai menengah, itu perempuan itu baik jumlahnya maupun kompetensinya itu seimbang, bahkan lebih tinggi gitu ya. Tapi begitu dia naik ke jajaran CPT,
itu langsung jumlahnya menurun drastis. Nah, saya melihat dari penelitian yang saya lakukan waktu saya di Lembaga Administrasi Negara, masalahnya itu tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam, dari perempuan itu sendiri. Begitu dia di level bawah dan sampai di level tengah, itu mereka masih berkutat dengan masalah domestik, ya. Jadi mereka waktu di bawah kan masih gadis, kemudian merangkak karir, mereka menikah, mereka mau punya tanggung jawab terhadap suami, punya anak. Nah, itu kemudian akan mengenyampingkan karir, akan mendahulukan domestiknya. Nah, ini yang kemudian kaum perempuan harusnya bisa menyeimbangkan antara role domestiknya dengan role pegawainya. Tapi tidak bisa sendiri. Pasangan tadi, suami tadi harus membantu perempuan untuk kemudian bisa menyeimbangkan dua peran tadi. Hambatan itu ada di dalam diri perempuan itu sendiri dan dari luar. Kalau dari luar, kita bisa mengharapkan situasi akan berubah. Mungkin, ya. Tapi kalau dari dalam, kita yang harus melawan. Kita yang harus menciptakan motivasi itu dari dalam. Yakinlah bahwa semua orang akan membantu, akan menghargai kita kalau kita juga menghargai diri sendiri. Jadi kalau saya mau berkarir, saya mau maju, ayo kita akan bantu, kita akan berikan jalan. Saya ingin perempuan-perempuan ini di Indonesia, terutama di KASN, yang saya yakin pegawai-pegawai perempuannya yang masih muda-muda ini sangat potensial, jangan membatasi diri. Ya, saya berharap demikian. Semoga ibu Indonesia, baik ibu yang muda atau mungkin ibu yang sudah menjelang jelita dan sebagainya, karyawan dan karyawati, pegawai di instansi pemerintah, yakin dan percaya mereka adalah ibu-ibu yang hebat, karena buktinya sampai sekarang mereka bisa membesarkan anak-anaknya juga, bisa juga bersama keluarga yang utuh gitu ya. Kita doakan semua Indonesia dapat mewujudkan wanita atau perempuan Indonesia yang hebat, ibu yang hebat, karena keberhasilan dari ibu-ibu yang hebat ini, terwujudnya ibu-ibu yang hebat ini juga ditunjang oleh the power of family.